Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus. Efesus pasal 5 ayat 1 sampai 33. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus telah mengasihi kamu dan menyerahkan dirinya kepada kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan, rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas. Tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Karena dengarlah ini baik-baik, orang sundal, orang cemar atau orang serakah, artinya penyembah berhala, tidak mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu, janganlah kamu berkawan dengan mereka. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Dan janganlah kamu turut mengambil bagian kepada perbuatan-perbuatan kegelapan, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang ditelanjangi oleh terang menjadi nampak. Semua yang nampak itu adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi berusahalah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu dipenuhi dengan Roh. Dan berkatalah seorang terhadap yang lain di dalam mazmur, kidung puji-pujian, nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hatimu. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Tetapi rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Hai istri, tunduklah kepada suami seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, seperti Kristus adalah kepala jemaat, dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya, untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, dan supaya ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang dan tanpa cacat atau tanpa kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikianlah suami harus mengasihi istrinya seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri.
tetapi tidak pernah ada orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi ia mengasuhnya dan merawatnya seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita semua adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu tubuh. Rahasia ini besar, tetapi apa yang kumaksudkan ialah tentang hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Amin. Haleluya.